Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu telah menjadi public knowledge lah ya. Jadi kita sama-sama tahu bagaimana Kang Mas Rocky Gerung dengan narasinya yang menggunakan diksi bajingan begitu menghentak kita semua ya, sehingga jadi pembicaraan yang hangat di jagat politik kita. Jadi arus politik kita itu bergetar. Mungkin karena tahun-tahunnya juga semakin mendekat di tahun 2024 ya. Kita sudah sama-sama tahu ya, akhirnya direspon begitu gegap gempita oleh banyak lah ya pengamat, politikus, pelaku sejarah dan tinjauan budaya juga sepertinya ada ya, banyak lah ya. Dan kita sudah sama-sama tahu video itu, tapi aku akan sampaikan juga untuk kelengkapan data saja. Monggo silahkan disaksikan cuplikan videonya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Oke, begitu cuplikan videonya ya, kita sudah tahu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana komentar dari Sang Jenderal tentang penggunaan diksi bajingan yang digunakan oleh Kang Mas Rocky Gerung ya. Jenderal yang aku maksud adalah Bapak Prabowo ya. Ada sebuah komentar yang menarik lah untuk kita amati ya. Apakah itu berupa komentar yang merupakan sebuah lahirnya kesadaran tentang diksi bajingan atau bagaimana? Nanti mungkin bisa kita diskusikan ya. Aku ingin kalian menyaksikan dulu yang sebetulnya sih gimana ya? Beliau diminta gitu ya, sepertinya Mbak sini nggak apa-apa, sini. Beliaunya diminta ngomentari gitu ya, dan akhirnya mengomentari gitu ya. Kalau lihat urgensinya untuk apa sih memberikan komentar ya itu ya nggak tahu lah, karena perspektif politik itu multitafsir, bisa ditafsirkan kemana-mana. Tapi baiknya kita saksikan dulu komentar beliau tentang penggunaan diksi bajingan yang digunakan oleh Kang Mas Rocky Gerung. Monggo kita saksikan video berikut ini. Pak Presiden dengan kata bajingan tolol itu, Bapak sebagai menterinya Pak Jokowi itu menanggapinya seperti apa? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya.
Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya. Dan beliau sudah minta maaf. Tapi saya katakan tidak benar itu. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi ya. berlebihan nggak ya Pak kalau misalnya kasus ini masuk ke ranah hukum gitu? Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau anggap ini masalah kecil lah. Tapi ya itu aja. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah dan beliau sendiri saya kira sadar ya, mungkin emosional ya. Emosional akhirnya. Ya. Oke, bagaimana? Sudah disaksikan ya videonya? Aku ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Itulah komentar dari Sang Jenderal ya, di mana ketika Kang Mas Rocky ini menggunakan diksi bajingan dalam sebuah, itu orasi sepertinya ya, orasi untuk, biasanya orasi itu membangkitkan semangat ya. Jadi yang namanya orasi ya nggak mungkin kelemak-kelemek kata orang Jawa. Nggak tahu kata bahasa Indonesia kelemak-kelemek itu apa. Mesti ya namanya membangkitkan orasi itu harus bersemangat. Jadi pilihan-pilihan diksi dan narasinya itu juga memang harus diperhitungkan ya. Dan itu sudah dikomentari oleh Sang Jenderal ya, Bapak Prabowo ya. Nah, sekarang aku akan ngajak kalian untuk melihat lagi ya. Jadi kita by data ya. Ada track record, ada rekam jejak, ada jejak digital yang bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi kali ini. Monggo silahkan diperhatikan dulu. Kalau nggak salah ini orasi politik Sang Jenderal ketika pemilihan presiden tahun lalu sepertinya ya. Nanti kalau salah ya dikoreksi saja. Oke, monggo silahkan kita saksikan cuplikan video berikut ini. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Hak rakyat sedang diinjak-injak. Segelintir orang elit di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini. Mereka adalah, ini boleh nggak bicara agak keras di sini, Pak? Tinggal 10 hari lagi dah. Orang. Mereka adalah bajingan-bajingan. Oke, sudah sama-sama kita saksikan ya. Jadi ketika Kang Mas Rocky Gerung ya menggunakan diksi bajingan, itu kan berorasi ya begitu itu. Dan akhirnya disikapi dengan cara itu yang sama-sama kalian lihat videonya ya. Tetapi harus kita ingat bahwa beliau juga, Sang Jenderal juga, Bapak Prabowo juga menggunakan diksi yang sama, ya pada momen yang sama juga. Maksudnya kalau kita lihat ya cuplikan video itu tuh, Kang Rocky Gerung menggunakan diksi bajingan itu dalam konteksnya itu orasi. Ya, begitu juga Sang Jenderal menggunakan itu, ya kampanye itu ya orasi juga. Artinya kan menarik audien, membangkitkan semangat audien dan mempengaruhi, itu biasa dalam dunia politik untuk bisa bersama beliau kan begitu. Jadi dua-dua diksi ini digunakan dalam suasana orasi. Jadi hal seperti itu ya memang harus begitu, namanya orasi kan nggak mungkin yang aku bilang tadi kelemak-kelemek ya. Masalah nanti itu memenuhi apa katakanlah etika atau apa, memang itu silahkanlah ya diperdebatkan, kita
bisa panggil para pakar-pakar bahasa, karena nanti itu tunjuknya mesti antropologis budaya khususnya Jawa, Mataraman, kan seperti itu. Ya, karena ada diksi bajingan itu lahirnya dari antropologis budaya Jawa. Tapi terlepas dari itu, yang aku ingin sampaikan nih, menurutku ya sudah ada kesadaran yang lahir dari sang jenderal, ya bagaimana seharusnya menempatkan narasi dalam sebuah orasi, ya khususnya terkait diksi bajingan gitu. Jadi sang jenderal itu paham ya bahwa itu tidak baik, ya terlepas dia juga menggunakan itu, ya kita ya kan kadang-kadang kalau istilah gue dulu waktu masih muda kan, sesama biskota dilarang saling mendahului, kan begitu kan. Itu dulu populer sekali. Kalau kita tarik ke sini, sesama pengguna diksi bajingan jangan saling berkomentar. Mungkin gitu kalau kita ambil ya. Tapi kita ambil positifnya saja, bahwa ada sebuah kesadaran bahwa itu menurut sang jenderal ya, yang dulu juga beliau gunakan diksi bajingan itu tidak baik gitu ya. Itu tidak baik. Kesimpulannya sederhananya kan begitu. Jadi dulu beliau ya melakukannya, dan sekarang beliau sadar bahwa itu tidak baik. Kesadaran sang jenderal seperti ini sangat kita harapkan ya, tentunya semoga beliau juga bisa memotret keadaan negeri kita ini, apakah dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan tidak baik, ya. Karena sebagai sebuah anak bangsa, kita sama-sama tentunya berharap bahwa negeri kita itu akan menjadi baik dan lebih baik lagi. Yang jadi masalah ketika kita salah memotret keadaan yang tidak baik dianggap baik-baik saja, itu kan jadi masalah nanti ke depannya, ya. Oke, itu komentar aku dan komentar kalian. Silahkan kalian mau membidiknya dari sudut pandang yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.